Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah hari ini kita bersama, kita memasuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengingat kasih Allah yang begitu besar. Dan hari ini juga kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Nama yang menyelamatkan kita. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama. Dan mari kita akan menyambut kuasa Roh Kudus yang kita berdoa. Kiranya Tuhan sekali lagi pada hari ini boleh melawat kita semua di dalam ibadah ini. Kami yang di depan, kita semua yang ada di bawah, bahkan yang ada di atas. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar kiranya Roh Allah yang mempersatukan kita di dalam anugerahnya. Haleluya. Mari berikan salam kepada kanan, kiri, depan, belakang. Katakan, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersorak sebab ada curahan Roh Kudus yang hari ini akan diberikan bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh-Mu di tempat ini atas setiap kami. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah ya Tuhan roh kami ya Tuhan. Kami bergandeng tangan di dalam kasih dan kekeluargaan yang Tuhan berikan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Berdoalah, Curahkanlah Roh-Mu atas kami. dengan bersahati katakan, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. biar kita berdoa di dalam kesatuan. Ada berkat Allah. Di dalam kesatuan bersama saudara sih ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Haleluya. Mari bersepakat. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Puji nama Tuhan. Roh tercurah dari surga, Gereja Tuhan gereja dibangkitkan. Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Inilah yang kami rindukan. Amin. Kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Nyanyikan lagi. Haleluya, mari kita semua. Haleluya, kita lambaikan tangan. Kami berdoa Tuhan ada lawatan-Mu di tempat ini. Amin. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Haleluya. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, mari kita semua. Biarlah kita angkat kedua tangan kita. Dan kita berdoa, hari ini Tuhan, berkatilah kebaktian ini. Berkata-katalah kepada kami di dalam pujian dan firman. Curahkan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran. Dan yang membangkitkan iman kami. Dan memberikan kami hidup yang berkemenangan. Sehingga kami terus dikuatkan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan penyelamat jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami melakukan ibadah hari ini. Sebab kami percaya di dalam ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup ini ataupun hidup yang akan datang. Berbicaralah kepada kami Allah. Curahkan Roh-Mu hari ini. Dan pujilah nama Tuhan.
kuasanya yang dicurahkan dari tempat yang maha tinggi. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa Akan mengaku, amin, bahwa Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, roh tercurah dari surga, amin, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa, inilah yang kami rindukan suatu hari kelak Allah. bahwa Yesus Tuhan. Ya Allah, pakailah kami sehingga semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Biar kiranya kuasa roh itu yang boleh menolong kita hari ini untuk boleh melihat dan mengharapkan, merindukan firman Tuhan yang akan diberikan buat saya dan saudara. Sebab kita tahu bahwa hanya firman-Nya yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Nya yang menuntun kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Haleluya, yang setuju dengan saya serukan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Biarlah hidup di dalam Tuhan sungguh membuat kami bersandar dan melihat bahwa Tuhan sudah merancangkan segala yang baik bagi kami. Bawalah kami terbang tinggi bersama-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya Kau bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sambil-Mu aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang ada di dalam pujian ini boleh masuk ke dalam hati kami, mempersiapkan kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Satukan Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. angkat imanmu, katakan Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu
bersamamu, berjalan bersamamu. Amin. Biarlah Tuhan, saat kami terbang bersamamu, ada badai yang kami lihat. Biarlah hati kami dan iman kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Sebab kita percaya saudara, rancangan yang Tuhan berikan, rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Sebab itu teruslah pandang kepadanya dan terbanglah tinggi bersama Tuhan. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Haleluya, kami percaya Tuhan. Di dalam setiap ibadah kami merasakan ada sukacita. Sebab sukacita yang kami rasakan datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan ketika kami ada di bawah. Dan Tuhanlah yang akan mengangkat kami naik ke atas tinggi. Bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri. Tetapi untuk boleh dipakai Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan bagi lebih banyak orang. Suatu pelita Tuhan akan tempatkan di atas gunung. Supaya lebih banyak orang boleh merasakan terang dan kehangatan. Untuk itu ya Tuhan, pakailah kami. Bawalah kami terbang lebih tinggi dari yang sekarang. Dan di dalam perjalanannya, biarlah Tuhan terus tetapkan dan kuatkan hati kami. Ketika kami ada di atas awan-awan, kami tetap melihat dan memandang hanya kepada Tuhan. Kami menyadari hidup dan panggilan kami di dalam Tuhan. Sehingga ketika kami terbang di atas awan, ketika kami melihat ke bawah, hati kami tidak menjadi takut dan gentar. Sebab kami terbang bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan sayap-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang membawa kami terbang lebih tinggi, mengatasi segala badai hidup. Walaupun Tuhan kami melihat ketika semakin tinggi Tuhan membawa kami, angin yang kami rasakan juga semakin besar dan luar biasa. Tetapi biarlah dalam segala badai dan angin yang besar kami melihat tangan Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus berpegang kepada Engkau. Melihat ada sayap kasih Tuhan yang senantiasa membawa kami dan melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami alami bahwa pertolongan kami itu datangnya dari Tuhan. Allah yang menciptakan dan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu Tuhan, ketika apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami melihat dan bahwa kami melihat apa maksud Tuhan di dalam segala keadaan ini. Adakah yang ingin Tuhan katakan kepada kami lewat kesulitan? Adakah yang ingin Tuhan katakan kepada kami di bawah lembah bayang-bayang maut?
Biar di situ pun kami boleh melihat dan mengenal lebih lagi Allah yang kami sembah. Bukan Allah yang senantiasa memberkati kami dalam keadaan yang sangat nyaman. Bukan saja memberkati kami di padang rumput yang hijau. Akan tetapi Engkau juga Allah yang menguatkan dan menolong kami ketika kami diizinkan melewati lembah-lembah maut. Berbicaralah kepada kami lewat hamba yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuatkan kami mengingat bahwa firman-Mu, bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Ketika kami ingat maka biarlah setiap roh dan jiwa jemaat GBI Jelambar Timur dikuatkan selalu dalam setiap langkahnya. Selalu ada iman dan percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Kami melihat tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, amin, bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakanlah, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Maka kuat roh hanya oleh firman Tuhan. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu kami nantikan.
bawalah apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Adakah kita yang saat ini sedang berdoa untuk keluarga kita? Adakah kita yang hari-hari bergumul tentang keadaan kita? Adakah hari-hari ini yang kita sedang mendoakan hari depan ada hal yang kita khawatirkan, yang tiada seorang pun tahu isi hati kita, tiada seorang pun tahu kegentaran hidup kita? Bawalah itu kepadanya. Kuasa Allah hadir di tempat ini, sehingga dalam segala keadaan kita tetap bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Dalam kesulitan Engkau menguatkan kami. Tuhan Yesus, semuanya baik. Untuk itu Tuhan, ajari kami dan mampukan kami melihat kebaikan demi kebaikan dalam segala keadaan yang kami hadapi. Berdiri bersama di dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh iman kita nyanyikan. Dari semula. Inilah keyakinan kami Tuhan. Amin. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan. Setiap kita boleh menundukkan kepala dan menutup mata di hadapan Tuhan. Setiap pujian yang Kau nyanyikan dalam keadaan yang sulit Engkau katakan, kiranya Roh Allah boleh menolong kita, mendorong kita menaikkan pujian ini. Secara manusia kami dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Tuhan. Kami mau jujur di hadapan Tuhan. Hari lepas ke hari, hidup kami melihat bahwa ada saja tekanan, ada saja penderitaan, ada saja hal-hal yang menurut manusia kami sulit. Tetapi biarlah pujian ini boleh membangkitkan iman kami. Pujian ini mampu kami nyanyikan, bukan untuk membohongi perasaan dan hati kami. Tetapi kami tahu dan percaya bahwa segala keadaan yang terjadi Tuhan sudah merancangkannya bagi kami. Dan rancangan yang ada pada Tuhan kami percaya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Sekalipun ada badai yang kami sedang hadapi, tetapi kami boleh berdoa dan meminta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kami menaikkan pujian ini, kuasa Allah boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami.
sehingga menguatkan jiwa dan roh kami tetap tegar dan teguh melihat kepada Tuhan, menjalani terus dengan hidup yang sesuai dengan kehendak yang Kau inginkan. Angkatlah kedua belah tanganmu saudara, tutuplah mata dan tundukkan kepala. Angkatlah tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Semua baik apa yang Tuhan rancangkan kepada kami. Kita ulang dari pertama, dari semula Kau tetapkan. Angkat imanmu dari semula. Kurabaya Shikiara. Kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah. Iman kami menolong kami untuk melihat rencana Tuhan. Roh Kudus menolong kami melihat bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan tidak tinggalkan kami. Serukan. Amin. Apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat Di dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidupku ya Tuhan. Amin. semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Jemaat Selabar Timur, kami bersyukur. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan bersyukur buat hari ini kami boleh datang di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami di tempat ini. Dengan segala pergulatan pribadi kami yang berbeda-beda. Yang terkadang tidak seorang pun tahu. Bahkan ketika kami bersama dengan orang di rumah kami kadang tidak bisa menyampaikannya. Kiranya Tuhan boleh berbicara, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan setiap kami, menghibur, bahkan juga menegur setiap kami. Hamba yang mempersiapkan boleh jadi berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Perkenalkan, saya pertama kali di tempat ini, saya Johan Nugroho, saya melayani di SING, satu ibadah kontemporer di GKY Puri Indah, ya. Dan selain itu saya merintis sebuah community yang bernama Vestige, jadi community untuk orang-orang yang punya banyak pertanyaan, kekecewaan, kritik terhadap orang Kristen yang kadang-kadang sulit dikatakan dan dipertanyakan di gereja, ya. Jadi orang yang ateis, agnostik, LGBT boleh ngumpul-ngumpul bareng sama saya. Tidak ada baca Alkitab, tidak ada persembahan.
Tidak ada pujian, cuma duduk di kafe ngobrol, discussion ya. Kadang-kadang kita bisa berbagi pendapat. Jadi jangan kaget kalau nanti ke kafe ketemu saya, habis itu di luar saya sama teman-teman yang merokok. Jangan kaget saudara-saudara ya, karena itu hati saya ya. Hari ini saya diberikan sebuah tema yang sangat dekat dengan saya ya, penderitaan ya. Karena saya hidup entah kenapa nasibnya sejak kuliah selalu nemenin teman-teman yang putus cinta, yang mau bunuh diri, teman-teman yang ribut sama orang tuanya, saya deket dengan itu. Makanya terakhir-terakhir saya nggak mendalami penderitaan, saya mulai mendalami kebahagiaan ya, atau tawa, nggak cuma tangisan. Kalau ini udah menubuh saudara-saudara di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, berbicara tentang penderitaan, ada respon yang ada di zaman ini. Kalau kita anak muda, biasanya kita akan berpikir bagaimana kita tidak menderita. Kita berjuang, belajar sungguh-sungguh, kerja baik untuk kita tidak mengalami penderitaan. Sehingga banyak anak muda percaya, aku bisa tidak menderita, maka aku harus berjuang keras supaya aku tidak menderita. Mungkin kita tergolong orang-orang itu saudara-saudara. Tapi jawabannya adalah ketika Anda seperti itu, Anda tidak akan pernah bahagia. Karena apa saudara-saudara? Karena di dalam kehidupan penderitaan itu tidak pernah hilang dari hidup kita, betul? Justru tidak bahagia karena Anda percaya apa? Ada satu kehidupan, tidak ada tangis, tidak ada penderitaan. Dan Anda tidak akan pernah bahagia seumur hidup. Saya bilang banyak anak muda, kamu gak bahagia kenapa? Karena kamu berpikir ada kebahagiaan tanpa tangisan. Ada tawa tanpa tangis. Ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Kalau kamu mau bahagia, satu terima. Ada kenyataan, suffering atau penderitaan, betul? Yang golongan lebih tua sama, nggak mau menderita, tapi dia tahu hidup berat. Sehingga dia tahu itu menderita, dia nggak mau rasain, dia paksain badannya, udah nggak apa-apa kerja capek, udah nggak apa-apa tidur kurang, udah nggak apa-apa berjuang untuk keluarga, udah nggak apa-apa, sampai tubuhnya dipaksa begitu keras, nggak bisa ngerasain penderitaan, betul? Ini generasi-generasi bapak saya. Saya termasuk dapat warisannya. Nggak boleh ngeluh, rasain, ambil semua, makan semua. Berkorban buat keluarga. Akhirnya celakanya generasi ini juga sulit merasakan kebahagiaan. Tanya tuh papa mama yang udah senior, pengennya apa? Dia nggak tahu jawaban, paling jawabnya pokoknya kamu bahagia, mama papa bahagia, betul kan? Karena dia nggak tahu kebahagiaan diri karena apa? Tubuhnya sudah dipaksa tidak lagi bisa merasakan penderitaan. Kayak orang kalau udah kapalan, udah enam atau mati rasa, dia udah nggak bisa ngerasain rasa nyaman atau rasa sakit. Ya, jadi sama-sama nggak mau menderita. Yang satu mau menderita tapi gak mau rasain. Sehingga tubuhnya menjadi kebal. Sehingga dia sulit mengerti kebahagiaan. Maka anaknya yang berusaha bahagian orang tuanya pusing juga. Salah terus. Malah marah. Udah ngapain kamu repot. Yang penting kamu bahagia. Karena orang tuanya tidak tahu kebahagiaan. Saudara-saudara, saudara yang mana? Ya. Saudara-saudara, penderitaan itu terjadi karena apa? Penderitaan terjadi karena Anda dan saya adalah ciptaan yang punya tubuh, betul? Tubuh ini memungkinkan kita rasa sakit. Tubuh ini memungkinkan kita rasa nikmat. Tubuh yang sama memungkinkan kita merasakan apa itu derita. Kalau Anda tidak bertubuh, Anda tidak bisa menderita, betul? Saudara-saudara, tubuh inilah yang menyebabkan manusia merasakan apa itu penderitaan. Maka sementara kita adalah makhluk yang menubuh, maka penderitaan itu menjadi bagian dari tubuh kita. Oke, penderitaan bagian tubuh kita. Tapi kembali saudara-saudara, gak cuma penderitaan, ada kebahagiaan juga, betul? Tapi sayangnya kita kadang-kadang sudah tidak bisa merasakan keduanya. Karena penderitaan itu lebih kerasa. Ya, nanti itu khotbah selanjutnya mungkin ya kalau temanya pas. Makanya kalau Jumat Agung itu lebih powerful daripada Paskah, betul gak? Saya pengkhotbah sama, kalau Jumat Agung, wah bisa nangis, bisa tersentuh. Begitu bangkit menang maksa-maksa gitu ya. Karena tubuhnya jarang mengalami kebangkitan dan kemenangan.
Ya, Bapak Ibu. Bagian integral dari kehidupan kita. Maka nggak bisa kita menjauhkan penderitaan. Ya. Siapa anak muda yang mau nikah? Ada yang nggak mau nikah? Saya doakan ya. Bapak Ibu yang sudah nikah dulu nikah pengen apa? Pengen bahagia. Nyesel nggak? Emang bahagia terus? Enggak. Emang sedih terus? Mayoritas. Bapak Ibu, saya punya murid, waktu SD dia kehilangan papanya. Ketika dia datang ke rumah saya mainin piano istri saya, sentuhan piano itu penuh dengan kesedihan. Dia akhirnya suka arsitek karena apa? Dia lupa kapan kedekatan sama papanya. Ketika papanya meninggal dia SD, dia buka almari. Dia lihat gambar-gambar bangunan dari papanya seorang arsitek. Sejak itu dia belajar bangunan, dia punya Lego bangunan. Kalau lihat ke mall dia lihat bangunan karena itu yang mendekatkan dia sama papa. Saya lihat kasihan banget, menderita banget anak yang kecil kehilangan papanya. Lalu saya lihat anak saya menderita gak ya punya papa? Ya. Saya heran. Terus saya bilang, wah kira-kira menderita anak saya atau anak itu? Menderita mana? Tunggu lihat bapak dulu kayak gimana modelnya di rumah gitu ya. Bapak Ibu ternyata ketika itu akhirnya saya berpikir nanti suatu hari anak saya bakal kehilangan saya. Jadi anak saya siap menderita gak? Maka boleh gak ketika itu saya bilang, oh kalau gitu gue gak perlu deket-deket sama anak gue. Gue gak perlu peluk, gue gak perlu cium, supaya apa? Supaya dia gak kehilangan saya. Gitu jawabannya. Gak bisa. Yang kita pikir bahagia, ternyata tersimpan penderitaan yang dalam. Mau nikah, mau bahagia, karena bisa menjalani kehidupan bersama. Saya kalau khotbah pernikahan itu selalu gloomy. Kenapa? Karena dia ciuman di depan kan, nanti suatu hari ada cium yang nyium, yang satunya di peti mati. Benar gak? Berat gak? Anda udah 40 tahun tidur setiap hari bareng, ribut bareng, baik bareng, makan bareng, diem-dieman bareng. Tapi suatu hari ditinggal. Menderita gak? Jadi masih mau nikah? Jadi kalau kita menolak menderita, kita tidak akan menikah. Kita tidak akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena di sana ada potensi penderitaan yang paling dalam, betul? Penderitaan melekat dari kehidupan kita. Tapi jangan salah, karena kebahagiaan yang terdalam bersanding dengan kesedihan mendalam. Keterpisahan dari orang yang dicintai adalah duka yang tak terobati. Betul gak? Jadi kita rentan banget. Saya kebayang loh kalau saya ditinggalin istri saya jadi kayak gimana. Ya? Nggak gampang saudara-saudara. Dan biasanya penderitaan yang paling dalam adalah karena apa? Karena kita kehilangan. Karena tubuh kita karena apa? Tubuh kita udah biasa dengan orang yang mencintai kita dan kita cintai. Suatu hari dia tidak ada. Maka saya bilang sama istri saya, kayaknya lebih baik aku duluan deh. Bukan karena apa? Bahasanya enak, kamu jaga anak-anak. Padahal gue gak siap kalau lu pergi dulu. Ya. Di tubuh kita ini sulit apa? Kehilangan orang yang paling dekat karena apa? Tubuh ini merasakan cinta yang sama. Maka kehilangan mama, papa, saudara tidak akan pernah terobati seumur hidup, betul? Mungkin sakitnya ada, tapi kehilangan itu tidak akan pernah dapat tergantikan. Karena tubuh orang yang kita cintai spesifik satu. Betul? Saudara-saudara, tubuh inilah yang membuat kita menderita. Yang membuat kita ada potensi walaupun kita senang. Tapi tubuh ini juga saudara-saudara yang memberikan ruang ternyata tidak hanya penderitaan di dalam hidup kita. Tapi juga ada kebahagiaan yang ada di sana. Tapi sayangnya kita memilih tidak berani merasakan penderitaan. Sehingga saudara-saudara kita juga akan sulit merasakan kebahagiaan. Ya, saya dari kecil diajarkan sebagai seorang pria. Sejak kecil SD belajar kungfu. Dibilang nggak boleh nangis. Wah, kalau nangis itu cengeng. Celakanya saya ditonjok teman saya tonjok jago saya. Saya nonjok lebih banyak tapi saya nangis. Saya pulang diketawain, ngapain nangis? Wah, saya pernah berkelahi lari. Om saya bilang, kok
lari. Ayo diadu lagi, kurang ajar om saya saudara-saudara. Cukup keras hidup saya. Sejak itu saya belajar kuat. Belajar tertawa, belajar bahagia, gak kelihatan saudara-saudara. Menanggung semuanya sendiri seolah-olah kuat. Tapi tahu-tahu pengen bunuh diri. Mencoba bunuh diri. Karena udah gak kuat. Karena tidak bisa mengekspresikan penderitaan yang ada. Ya. Saudara-saudara ini real. Penderitaan itu ada dan tidak bisa disangkali. Dan itu dekat dengan hidup kita. Dan kadang-kadang saudara-saudara kalau kita tidak berhati-hati. Kekristenan tidak memberikan ruang orang untuk merasakan penderitaan dan bersedih dan berduka. Betul? Begitu ada yang meninggal, oh tenang bapak mamamu sudah bersama Yesus. Sekarang bahagia, lu aja yang menderita. Coba kalau papa mamamu yang gak ada. Bisa ngomong kayak gitu? Maaf, ini bukan salah. Oh Tuhan punya rencana, anakmu kecelakaan. Ngawur gak saudara-saudara? Itu bukan jawaban pastoral yang bisa menghibur teman kita yang menderita. Yang kadang kita cuma duduk, kita bersedih sama dia. Gak banyak bertanya, cuma peluk dia, nangis bareng. Itu adalah kasih yang nyata. Kadang-kadang kita juga bilang gak ngerti juga ya. Anakmu masih muda kenapa gitu, aku juga gak ngerti. But aku ada buat kamu sekarang. Walaupun aku tidak tahu jawaban atas misteri penderitaan di hidup. Betul? Ya. Saudara-saudara, maka Yesus ketika menderita dia butuh teman. Dia minta teman-teman itu datang kepadanya. Tapi saudara-saudara, penderitaan itu bukan sesuatu yang nyata. Walaupun penderitaan itu menyatu dengan tubuh kita. Tetapi ketika kita tidak merasakannya, penderitaan itu justru ketika tidak merasakan penderitaan kita juga tidak bisa merasakan kebahagiaan. Saudara kalau pecinta kopi, kalau Anda sudah biasa meminum kopi yang tanpa gula, nanti akan ada yang begitu pahit menurut kita pertama kali. Tapi setelah Anda terlatih, Anda akan bisa merasakan kekayaan rasa dari kopi, betul? Ada fruity, nutty, apa aja lah itu saudara-saudara. Karena kita tidak berani taste, suffering, taste, pain. Kita paksa tubuh kita menjadi kebal dan tidak merasakan. Di situ membuat kita tidak merasakan apa itu juga kebahagiaan dan happiness. Ya. Saudara-saudara, tetapi di Alkitab ada sesuatu yang baik. Ada ayat ini saudara-saudara. Ketika di kitab Yohanes orang Kristen itu sangat menderita. Mengapa? Beda Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara-saudara. Yohanes adalah ketika orang-orang percaya Yesus, mereka dibuang dari keluarganya, mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka tidak diakui sebagai anak, mereka tidak diakui sebagai suami, mereka tidak diakui sebagai kerabat, mereka tidak diakui sebagai anggota komunitas. Jadi di kitab Yohanes pada sekitar tahun 70-an, orang-orang Kristen dibuang dari agama Yahudi. Karena dikatakan kamu adalah orang sesat yang harusnya binasa kekal. Dan kamu tidak ada bagian dari kelompok kami. Kamu bukan amak kami. Kamu bukan orang tua kami. Kamu bukan sahabat kami. Dan Yesus menyatakan apa di situ saudara-saudara? Yesus menyatakan engkau harus saling mengasihi orang-orang percaya yang terbuang. Karena banyak orang yang menderita. Bayangin kamu tidak dianggap sebagai anak sama orang tuamu. Kamu bisa diserahkan anakmu kepada orang pemuka agama untuk dianiaya. Begitu sakitnya penderitaan itu saudara-saudara. Tapi Tuhan mengatakan, hendaklah kamu mengasihi. Karena tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kekristenan tidak menolak penderitaan. Karena kekristenan penderitaan adalah bagian realitas dari manusia. Penderitaan adalah bagian nyata yang tidak bisa disangkali ketika manusia hidup di dalam dosa. Ketika dosa sudah menguasai dunia, baik orang saleh, orang tidak saleh mengalami apa nama penderitaan, yaitu yang puncak kematian. Betul? Kekristenan tidak menyangkali itu, tetapi kekristenan punya poin yang besar. Penderitaan yang dalam tidak menghilangkan kasih. Karena dalam derita yang begitu besar, kasih terbesar itu nyata. Betul? Justru penderitaannya harus dirasain. Sakit, benar-benar sakit. Nggak kuat, benar-benar nggak kuat. Sulit percaya, sulit nggak percaya. Tapi di situ adalah ruang untuk kasih yang begitu besar nyata. Maka kasih Kristus dinyatakan di dalam penderitaan yang paling dahsyat di atas kayu salib. Sehingga penderitaan yang begitu sebesar apapun tidak bisa mengalahkan cinta Tuhan. Amin. Saudara-saudara kalau ingat pasangan kita,
orang tua kita, kasihnya paling besar ketika apa? Ketika di dalam keadaan yang paling sulit, betul? Sahabat kita ketika keadaan yang paling sulit. Saya gak pernah lupain istri saya. Dia tidak akan tergantikan saudara-saudara. Mengapa? Karena dulu ketika sulit. Ketika saya tidak ada pelayanan. Saya harus berhenti dari sebuah gereja. Saya gak punya uang. Saya berlutut. Dia hamil besar. Dan kita gak tahu uang itu dari mana. Saya berlutut dengan ketakutan. Tuhan tolong berkati aku. Dan dia duduk di samping saya. Berlutut bersama dia. Peluk saya dan kami menangis bersama di hadapan Tuhan. Saya gak akan pernah lupakan momen itu yang tidak bisa terulang sekarang. Saya gak akan lupakan momen ketika pengen makan bakmi pangsit ujung pandang yang babinya banyak itu ya. Saudara-saudara, tapi uang gak ada. Akhirnya kita semangkok porsi besar berdua saudara-saudara. Saya atlet saudara-saudara, masih lapar. Saya gak inget, saya gak bakal lupa momen kalau lewat di Surabaya, lihat pangsit ujung pandang langsung ada luka saudara-saudara. Masih lapar. Saya gak inget, aku gak akan lupa momen itu. Dan ketika sekarang kami bisa beli 3 porsi, kami tetap beli 1 porsi karena diet. That is life. Penderitaan itu ruang untuk cinta dinyatakan karena cinta yang terbesar dinyatakan. Maka saudara-saudara itu tidak hanya di perjanjian baru. Tuhan menekankan bahwa orang-orang yang dibuang gereja tetap mengasihi, saling mengasihi seperti sahabat. Sahabat yang memberikan nyawanya. Jadi Kristus, cinta Kristus dinyatakan di dalam puncak penderitaan yang paling dahsyat. Cinta kasih yang tidak kalah dengan penderitaan. Saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi ketika di perjanjian lama kita mendengar ayat ini. Ketika Tuhan melihat Israel. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Sengsara di Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Cinta Tuhan dinyatakan kepada apa? Orang-orang yang sangat menderita. Maka orang-orang Kristen ini juga berarti apa? Ketika Anda mengaku sebagai orang-orang yang percaya, tetapi Anda membuat kehidupan orang lain menderita, Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang menderita. Maka Tuhan berpihak kepada Hagar, Ismail, ketika dia disesah oleh Sarah. Saudara-saudara, Tuhan menyatakan cinta secara nyata, secara menubuh di tengah penderitaan yang nyata secara menubuh. Maka cinta Kristen bukanlah cinta yang tidak bisa dirasakan. Cinta Kristen, cinta Kristus adalah cinta yang bisa dirasakan tubuh yang betul-betul menderita, saudara-saudara. Maka kalau kita melihat Israel merasakan kehadiran Tuhan nyata enggak? Ya, karena ketika mereka kedinginan malam itu ada tiang api yang menghangatkan jiwa mereka yang begitu dingin. Ketika mereka panas siang ada awan teduh yang mereka rasakan berdingan tubuhnya. Sehingga mereka merasa nyaman dan tidak kepanasan. Mereka melihat dengan mata bait kemah suci diangkat, berjalan bersama, kepanasan bersama, membelah laut bersama. Jadi kasih nyata secara materi menubuh di dalam kehidupan Israel. Maka puncak kasih itu untuk mengatasi manusia yang menderita. Tuhan menyatakan dirinya di dalam pribadi Kristus yang betul-betul tubuhnya nyata. Yang bisa memeluk, yang bisa dipeluk, tapi juga bisa tersakiti, berdarah, luka, bahkan mati. Tapi tetap di dalam cinta. Saudara-saudara, penderitaan tidak menjauhkan kita dari cinta. Penderitaan adalah ruang untuk kita mencintai. Ya. Karena dalam derita kasih yang terbesar itu nyata. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, saudara-saudara, tidak menyangkali realitas penderitaan. Ya. Itu teman kita pasti menderita, saudara. Aduh, gimana matinya gitu, saudara. Jangan dikasih tatapan mata yang menyakitkan ya. Itu udah nggak enak. Saya pernah, waduh, gitu ya. Malu banget, nggak enak, nggak apa-apa, saudara. It's okay ya.
Karena kadang-kadang kita juga kelewatan, saudara. Tidak bisa menyangkali realitas penderitaan. Saudara-saudara tahu nggak? Kalau saya tanya, ketika saudara menderita, kapan terakhir menderita? Kadang-kadang susah ya. Sekarang saya tanya lebih dalam. Kalau menderita, yang kamu rasa sakit apa? Gak pernah rasain kan? Saya lagi mempelajari sebuah teori namanya embodiment. Ternyata saudara-saudara, kalau kita pas down, kita pas sakit, pas menderita, sebetulnya ada sensasi tubuh. Ada yang di kepala pusing, ada yang detak jantungnya jadi kenceng, ada yang kayak dibekep sampai gak bisa nafas, ada yang pundaknya berat, ada yang pikirannya berat, ada yang tulang ekornya langsung kayaknya pengen tiduran, ada semua. Tapi kita gak pernah dengerin. Dan ternyata ilmu pengetahuan menyatakan apa? Ketika engkau mendengarkan, oh ternyata ketika aku tadi dibentak sama suamiku, ternyata hatiku tuh kayak disayat. Ketika kamu mendengarkan, hatiku sakit, itu langsung sakitnya reduce, berkurang. Tapi kita gak pernah dengerin. Makanya banyak orang ya, begitu capek pijet enak banget. Karena apa? Pundaknya pegel. Karena dia udah beban berat, diomelin sama suami, udah ngurusin anak dari pagi sampai sore, udah capek banget begitu dipijet. Haleluya, saudara-saudara. Makanya saya suka kadang-kadang gereja karismatik, kenapa? Begitu sedih, berat, kadang-kadang dipegang pundaknya, didoakan. Waduh, pulang lega saudara. Kadang-kadang dipegang dadanya, Tuhan menyembuhkan. Wah, seneng banget saudara. Karena itu embodied. Kita gak pernah tanya. Betul? Saya sekarang kalau tanya orang sakit apa? Kalau ditanya perasaannya lama, bagian tubuhmu yang sakit apa ketika kamu tadi dibentak orang tuamu? Ketika kamu ribut sama istrimu, beda. Oh di sini, ya udah coba dengerin. Sakit ya. Coba relax. Karena begitu detak jantungnya sakit nanti terus langsung oksigennya turun sudah. Tambah sakit. Karena ternyata ketika kita nafas, itu tuh merilekskan otot-otot kita. Makanya saudara-saudara dari gereja karismatik itu sebetulnya bernafas terus. Allah mengerti, Allah peduli, segala detak jantungnya dinormalin saudara. Yang kita hadapi tak akan pernah, apalagi sekeluar itu healing banget. Cuma kita tidak sadar karena gak tahu ilmunya. Ya, coba sendirian. Gak ada orang yang pegang, gak ada orang yang doain, gak ada orang yang itu. Makanya Tuhan bilang beribadah bersama. Makanya saling mendoakan. Saling mendengarkan. Akhirnya saudara tidak sadar. Celakanya akhirnya Adera sekarang ngomongkan, orang yang merokok sama. Cuma dimasukin nikotin saudara-saudara. Saudara-saudara itu real. Maka tidak menyangkali penderitaan yang nyata. Kalau kita menderita kita bilang menderita. Nggak perlu kita menyatakan kita nggak menderita dan kita tidak sakit. Dan kalau lebih dalam saudara bisa tahu sakit bagian tubuhmu yang mana. Kita berani mengakui sakit kita kepada orang yang di dekat kita. Atau pertama kali dari hati kita. Oh ternyata aku merasa enggak dicintai. Oh ketika di gereja aku kesel sama bapak ini, aku merasa direndahkan. Padahal mungkin dia tidak bermaksud itu. Ketika aku lihat anakku melototin mataku, aku ngerasa kok kayaknya aku disalahin terus sama anak gua. Di situ kita ngerasain bahwa kita memang menderita. Dan ketika kita menderita kita bisa juga mengaku kebutuhan kita akan Tuhan dan sesama. Yang juga bisa menguatkan penderitaan kita, betul? Kita butuh, ternyata kita butuh istri kita yang gak bawel. Yang juga diem aja, terus duduk aja bareng sama kita. Ternyata kita butuh suami kita yang pulang ikut cuci piring. Yang lu tahu gak sih, lu cuci piring itu bosen banget loh. Dan gue bahagia kalau lu cuci piring, itu istri saya saudara-saudara. Ya. Ternyata kebahagiaan istri saya murah sekali cuci piring saudara-saudara ya. Sekarang saya lumayan lah udah mulai cuci piring. Ya. Kebutuhan itu nyata. Kita bisa minta dan kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan, biasanya kita kan datang, Tuhan lancarkan bisnisku untuk usaha anakku. Supaya bisa jadi berkat gereja gini-gini. Padahal sebetulnya takut bisnisnya hancur kan. Kalau hancur kenapa? Tuhan aku takut bisnisku hancur, ketika hancur aku takut.
anak-anak dan keluargaku ngerasain penderitaan kayak aku, tolong aku Tuhan. Itu kejujuran dan keberanian. Tuhan, aku takut kalau aku lagi gagal, kalau ini gak ada lagi, orang bisa merendahkan aku. Aku pernah direndahkan bertahun-tahun, Tuhan aku gak mau direndahkan. Tolong aku Tuhan, penderitaan yang nyata. Banyak doa-doa kita adalah bukan doa yang jujur di tengah penderitaan kita yang dalam. Kita perlu belajar berani mengakui kebutuhan kita akan Tuhan yang sama. Yang ketiga, keempat saudara-saudara, terbuka menerima kasih yang nyata di tengah penderitaan. Banyak orang yang saking menderita dia gak mau menerima kasih, betul gak? Padahal kita udah tahu, lu menderita, lu masih belagu. Betul? Karena dia udah biasa dengan menderita. Dia udah biasa. Karena apa saudara-saudara? Dia merasa pencapaiannya, kekuatannya dia menderita. Kalau enggak menderita dia bukan siapa-siapa. Sehingga ketika diringankan dia juga gak mau. Akhirnya saudara-saudara tinggal tunggu waktunya kapan dia udah gak bisa menampung lagi. Maka ketika kita datang menerima kasih. Kekristenan kadang-kadang salah menekankan. Karena kekristenan menekankan mengasihi. Kekristenan juga mengajarkan dikasih. Amin. Karena Tuhan kita, saudara, Tuhan kita tidak hanya mengajarkan kita untuk mengasihi. Tapi Tuhan kita mengajarkan kita menerima kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan banyak dinyatakan melalui orang yang dekat kita. Bahkan orang yang tidak mau kita terima kasihnya, betul? Bahkan Tuhan tidak hanya mau dikasihi, saudara-saudara. Tuhan memerintahkan kita mengasihi. Bayangkan kayak saya sama Pak Halim. Kuperintahkan Anda, kasihlah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan itu gak minta. Tuhan memerintahkan kita mengasihi dan Tuhan mau menerima kasih dari kita. Kekristenan tidak hanya berbicara mengasihi. Maka Yesus bilang sama murid-murid, tolong temenin aku 1 jam aja. Aku haus, aku lapar. Dia butuh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Mau dicintai, mau dikasihi saudara-saudara. Tapi kadang kita terlalu sombong. Karena kita lebih masuk budaya Chinese atau budaya ketimuran. Gue gak mau direndahkan maka gue harus balas ketika gue dikasihi. Itu bukan kerendahan, itu kesombongan. Perlu kerendahan hati untuk menerima pemberian dari orang lain. Dan itu membuat orang lain lebih berbahagia, betul? Banyak orang tua, udah aku berkorban. Ketika anaknya gede naktir, dia merasa tidak berharga saudara. Karena dia takut kehilangan anaknya. Sehingga dia tidak bisa menerima pemberian anaknya. Akhirnya bikin anaknya bahagia enggak? Enggak. Karena anaknya pengen bahagiaan papanya. Papanya udah berkorban bertahun-tahun. Papanya udah berkorban, anaknya udah pegang uang. Anaknya pengen bayarnya, papanya bilang, enggak perlu. Papa udah cukup, buat kamu. Anda pikir anak Anda akan bahagia? No. Anak bahagia ketika apa? Ketika Anda tahu mungkin pemberiannya tidak seberapa dan uang Anda lebih banyak, Anda bilang terima kasih ya. Sekarang papa belajar dikasih. Saya pernah stres, ya depresi gitulah, nggak mau keluar dari kamar. Anak saya yang pertama pinter bikin kue, terus dia bikinin kue supaya papanya terhibur. Terus dia di depan saya, "Pa, makan kue." "Enggak, papa nggak pengen makan." Wajahnya langsung sedih saudara. Di situ dia berbalik. Dia udah buat berapa jam tuh. Di situ saya tertegun, nggak bisa. Walaupun saya nggak mau makan, saya harus terima itu. Saya panggil lagi. Saya habiskan, nggak bisa saudara-saudara. Saya bilang, "Papa nggak pengen makan tapi papa pengen coba dikit, nggak apa-apa ya?" "Oh iya nggak apa-apa." Saya pikir, oh enak. Saya lihat wajah dia bahagia. Makanya Tuhan memberikan diri untuk kita kasih. Maka kita harus terbuka untuk kasih yang nyata di tengah-tengah penderitaan dari orang lain saudara-saudara. Karena Tuhan mau merendahkan hati kita. Supaya kita tidak sombong, bukan hanya kita yang menolong. Kadang kita perlu menolong, ditolong oleh orang lain. Anak-anak orang tua, kalau anak Anda belum remaja 9-12 tahun, peluk sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nanti kalau 12 tahun ke atas sudah minta dipeluk sama yang lain. Apalagi kalau beda jenis, betul gak? Anak saya gitu saudara-saudara. Dulu tiap hari saya dipeluk 3 anak. Wah, papa I love you. Tiap malam saudara-saudara. Wah saya bahagia. Satu pergi. Saya pikir dia benci sama saya. Saya tanya benci, enggak pak udah gede malu gitu. Yang kedua pergi, tinggal 1 saudara-saudara. Kadang-kadang saya juga kerinduin pelukannya, betul gak? Wah sekarang yang gede sombong, "Pak lagi pengen dipeluk gak?" Kurang ajar. Tapi kadang saya pengen saudara-saudara. Dan saya belajar dari hati, laki bapak pengen dipeluk. Dipeluk itu melegakan dan menyembuhkan kita. Ya,
Belajar dicintai, menerima cintai. Dan belajar mengasihi Tuhan, diri dan sesama di tengah penderitaan. Amin. Di tengah penderitaan yang paling berat, cinta Tuhan dinyatakan. Dan cinta Tuhan bisa dinyatakan melalui saudara dan saya kepada orang-orang yang sama-sama menderita dengan kita. Penderitaan tidak menyatakan kita tidak bisa mengasihi. Penderitaan justru kasih yang terbesar yang tidak akan pernah Anda lupakan bisa ternyatakan. Amin. Saudara, saya akan putarkan sebuah klip video dari seorang yang bernama Skindlerist, ketika dia sebagai seorang Jerman, dia dapat kesempatan memanipulasi menggunakan banyak orang Yahudi yang di kamp konsentrasi untuk memperkaya dirinya. Tapi akhirnya dia gak tega dan dia selamatkan ribuan orang Yahudi. Dan kasih seorang Skindler dirasakan oleh ribuan orang Yahudi yang punya keturunan sampai ribuan juga, saudara-saudara. Jadi di tengah penderitaan yang dalam, kasih Tuhan bisa nyata. Silahkan diputar. Ini filmnya masih hitam putih. Ini Skindler. Ketika Jerman kalah, akhirnya orang-orang yang diselamatkan di camp ini memberikan ucapan terima kasih kepada Skindler. Mereka tidak mati di tangan Hitler, mereka diselamatkan. Jadi mereka mengumpulkan beberapa gigi emas untuk dibuat cincin bagi Skindler. It's Hebrew from the Talmud. It says, "Whoever saves one life saves the world entire." Ini dari kisah nyata, saudara-saudara. Harusnya aku bisa menyelamatkan lebih. 1.100 orang Yahudi diselamatkan. Kamu udah nyelamatin banyak. If I made more money, I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Kurt would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. You would have given me 2 for it. At least 1. You would have given me 1. 1 more. 1 more person. Person stand. For this. I could have got 1 more person. And I didn't. I didn't. Saudara, di Yerusalem dibangun satu pohon, ditanam satu pohon untuk menghargai Skindler. Sayangnya pernikahan Skindler tidak bertahan dan dia jatuh miskin.
Tapi akhir hidup dia dirawat salah satu orang Yahudi yang diselamatkan. Dan ini adalah keturunan Yahudi Schindler. Mereka disebut sebagai Yahudi Schindler. Anak cucu orang-orang yang diselamatkan ketika film ini dibuat. Orang Yahudi selalu memberikan penghormatan kalau saudara ke makam Schindler akan dipenuhi dengan batu-batu setiap tahun. Karena mereka datang dengan keturunannya untuk menghormati orang yang sudah menyatakan cinta di tengah penderitaan yang dalam. Orang Yahudi kan suruh Tuhan berikan batu peringatan kan. Kalau ada keselamatan dari Tuhan. Ada 4.000 kalau tidak salah keturunan Schindler ketika film ini dibuat. Sekarang pasti lebih lagi. Dia menyatakan cinta tapi waktu akhir hidup ketika dia jatuh miskin. Dia mau menerima cinta dari orang Yahudi yang diselamatkan juga. Kekristenan mengajarkan tidak hanya mengasihi, tapi saling mengasihi, dan dikasihi. Kalau saudara boleh googling nanti makam dia batunya bertumpuk sampai tinggi sekali hari ini saudara-saudara. Oke, boleh dimatikan. Saudara-saudara, saya minta pianis boleh ke depan. Mari kita tenangkan hati kita, tundukkan kepala kita. Saudara, bolehkah saya mengajak saudara sesuatu? Saudara boleh bangkit berdiri. Saudara boleh tangannya seperti ini. Sambil menjamkan mata, taruh penderitaan kita yang paling dalam di tangan dan dekatkan di hati kita. Yang kita paling menderita saat ini. Taruh di situ. Dan kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ini penderitaanku. Aku mengakui aku menderita. Ini sakitku. Yang mungkin tidak orang tahu. Dan ketika itu di tangan, bolehkah kita membuka tangan itu, serahkan itu kepada Tuhan. Kita buka tangan kita. Ini Tuhan. Saudara boleh ingat momen itu. Sakitnya. Bagian tubuh yang sakit ketika memikirkan itu. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan ini penderitaanku. Aku tidak boleh menutupinya. Aku boleh jujur Tuhan. Dan biarlah aku juga boleh terbuka Tuhan. Untuk merasakan cinta Tuhan. Kadang Tuhan menyatakan cinta tapi aku tidak mau terbuka. Kadang ada cinta dari keluarga, orang sekitarku tapi aku tutup. Bantu aku Tuhan untuk bisa menerima cinta itu. Kita juga bisa berdoa, Tuhan kalau aku tidak begitu menderita. Bantu aku bisa menyatakan cinta kepada teman-temanku yang menderita. Bantu aku Tuhan.
saudara juga boleh berdoa, Tuhan aku mau belajar mencintai. Walaupun menderita. Menderita tidak bisa menghilangkan cinta Tuhan. Justru ketika keluargaku menderita, saatnya aku mencintai lebih. Mencintai lebih. Kalau yang datang dengan suami istri, Anda pengen peluk, pegang pundak, peluk, pegang pundak suami istri Anda. Kalau Anda suaminya, istri, keluarga tidak di sini, bayangkan wajah mereka. Untuk mereka butuh dicintai oleh saudara di tengah penderitaan itu. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan terima kasih Engkau Tuhan yang mau embrace, yang mau memeluk, mendekap penderitaan kami. Kau tidak mau kami jadi robot yang tidak merasakan penderitaan, tapi Engkau mau mendekap penderitaan manusia dan menyatakan cinta-Mu di tengah penderitaan. Biarlah kami mau seperti Yesus di dalam penderitaan yang apapun begitu beratnya. Cinta Tuhan masih bisa kami nyatakan melalui tubuh kami. Sehingga keluarga kami, orang di sekitar kami tetap bisa merasakan cinta Tuhan. Walaupun kami sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang terutama Tuhan, berikan kami kerendahan hati. Kerendahan hati untuk kami juga mau dicintai oleh orang-orang di sekitar kami. Bukan hanya mau, bahkan kami bisa berkata kepada pasangan kami pengen didoain, kami pengen disupport. I need you, thank you. Aku butuh anak-anakku juga, tolong. Kami bisa datang kepada gembala, kepada majelis teman kami, doakan aku, I need you. Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk kami bisa merasakan dan menerima cinta Tuhan yang Tuhan berikan melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan hiburkan hati kami, sembuhkan kami. Sehingga penderitaan tidak akan memisahkan kami dari cinta. Penderitaan adalah tempat cinta yang terkuat. Dinyatakan seperti cinta yang terkuat dinyatakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat yang dikasih. Shalom Jemaat Kristus, biarlah setiap kita boleh memiliki standar yang lebih tinggi sebagai pengikut Kristus dan terus belajar untuk memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Kita akan belajar mengenai Prison Break yang akan dilayani oleh Bapak Johan Nugroho. Kemudian pada hari Rabu, 24 Juli 2024, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Para wanita akan belajar mengenai sesuka hati yang akan dilayani oleh Ibu Ifum Sepala. Kemudian pada hari Kamis, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di gedung 35 pada pukul 5 sore. Pada hari Minggu 28 Juli 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini akan belajar tentang melayani dan akan dilayani oleh Bapak Hari Sempurna. Disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Anak-anak akan belajar tentang Allah Kudus. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini akan belajar tentang Living in God's Will yang akan dilayani oleh Bapak Hari Sempurna. Pengumpulan barang donasi untuk pasar murah masih dibuka. Untuk barang donasi dapat dikumpulkan di lobi lantai 1 gereja. Sekian kegiatan ibadah untuk sepanjang minggu ini. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Atas nama Bapak Gembala Sidang dan juga seluruh jemaat GB Jambar Timur, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Johan Nugroho atas pelayanan firman pada hari ini. Tuhan berkati ya Pak. Haleluya. Ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini,
Boleh lambaikan tangannya. Yang di bawah ada? Yang di atas ada? Tadi pagi sempat lihat ada satu jemaat baru. Boleh sekali lagi Pak? Haleluya, puji Tuhan. Bagi kita yang ada di samping kanan, kiri, depan, belakang, mari kita sambut selamat datang dalam gereja kami. Dan kita ada setiap hari Minggu jam 8 pagi kita ada kebaktian. Jadi bagi kita semua, mari kita berbondong-bondong untuk datang ke tempat ini setiap hari Minggu jam 8 pagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh besar dan penting untuk bagi kita semua. Sebab kita tahu bahwa dalam pergumulan segala pencobaan yang kita hadapi itu sesungguhnya adalah pencobaan yang biasa. Biarlah dalam setiap hari kita menghidupinya, kita melihat hanya kepada firman Tuhan. Dengan tidak kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab ada firman Tuhan berkata bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Akan tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena di dalam ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ada amin saudara? Haleluya. Yuk kita akan siapkan hati dan uang kita untuk kita berikan untuk persembahan pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Sungguh boleh menguatkan kami dan boleh meneguhkan kami bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa. Untuk itu Tuhan, apapun yang kami dengar, biarlah kuasa Roh Kudus boleh memeteraikannya di dalam hati kami dan boleh memberikan kami satu kesadaran yang penuh hidup di dalam Tuhan. Bahwa selama kami hidup akan ada saja tekanan ataupun penderitaan. Akan tetapi biarlah iman kami boleh menolong kami melihat bahwa Allah sudah mempersiapkan kami untuk segala hal itu. Sehingga di dalam kami menjalaninya, hati kami senantiasa tabah dan sabar. Sebab kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dan sumber kekuatan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah selama kantong persembahan itu diedarkan. Biarlah ada sukacita ketika kami memberikan uang yang berasal juga daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami yang mencari nafkah. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada anak-anak suami istri kami. Sehingga hari ini ada sebuah rezeki yang Tuhan berikan kepada kami dan akan kami bawa sebagai persembahan syukur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, pakailah kami untuk bukan saja menjadi pendengar, akan tetapi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi kesaksian bukan saja di dalam gereja, akan tetapi di dalam keluarga dan di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Inilah persembahan uang kami Tuhan yang terus akan kami hidupi dengan kami terus mempersembahkan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan pujian dari semula Tuhan sudah siapkan bahwa hidup dalam Tuhan itu baik adanya. Semua rencana demi rencana, sungguh pun belum kita lihat ada pelangi yang indah. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Terpujilah nama Tuhan. Dari semula telah Kau sertakan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
haleluya. Mari kita berdiri sekali lagi. Biar firman Tuhan untuk kita hari ini boleh menolong kita untuk bisa berkata kepada diri kita sendiri, kepada roh dan jiwa kita. Selamat datang penderitaan, sebab kami tahu akan ada selamat datang bagi anugerah Tuhan. Amin saudara. Biar kita mau angkat lagi pujian ini dengan hati yang penuh pengharapan dan sukacita. Bukan dengan hati yang sedih lagi. Tetapi kita tahu segala kesedihan kita, penderitaan kita, bila itu diizinkan ada di dalam hidup kita saat ini. Maka kita tahu itu rancangan Tuhan yang akan penuh damai sejahtera. Dan ada masa depan yang penuh harapan. Amin saudara. Ada amin. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan. Kami angkat pujian ini dengan satu pengharapan, dengan satu hati yang penuh kekuatan dan sukacita yang datang dari Tuhan. Oh, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Angkat iman, katakan suapan, suapan apa yang telah kau beri. Biarlah kami boleh bermegah di dalam penderitaan kami bersama dengan Tuhan. Biarlah ada hati yang terus terangkat kepada Tuhan. Sebab firman-Mu hari ini menguatkan kami. Firman-Mu hari ini boleh memberikan kami penghiburan. Tuhan tidak tinggalkan kami. Haleluya. Katakan semua baik. Suapan, suapan apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Terpujilah Allah ya. Suapan, sungguh teramat Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Hari ini Tuhan kami jemaat Jelambar Timur sudah diberkati Tuhan. Hingga hari ini kami bisa berkata suapan, suapan apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Suapan, sungguh teramat baik. Haleluya. Biar doa berkatakan dibawakan oleh Ibu Pendeta Wilis. Berarti semua baik, amin. Suapan, suapan apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Suapan, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami gak cuma datang ke tempat ini untuk ibadah melakukan ritual agama kami. Tetapi kami datang ke tempat ini untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi bukan dari kata orang. Dan kami bersyukur firman-Mu menegur setiap kami, menguatkan setiap kami. Bahkan firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi jalan-jalan kami. Kami nggak tahu hari-hari ke depan, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Dan ketika Tuhan ada bersama dengan kami, apakah yang harus kami takutkan? Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Biarlah mereka boleh berjalan di dalam terangnya Tuhan. Untuk terus berdiri di atas kebenaran Tuhan. Sekalipun itu berbeda dengan nilai-nilai dari dunia ini.
Tetapi kami setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami boleh tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan untuk menyatakan terang Tuhan bagi dunia ini. Agar hidup kami gak cuma sekedar terima kasih, menerima kasih dan menerima kelimpahan berkat dari Tuhan. Tetapi kami juga memancarkan terang, memancarkan kasih dimanapun kami berada. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan melalui hamba-Mu Bapak Johan Nugroho. Kami berdoa untuk pelayanan beliau dan keluarganya dimanapun Tuhan tempatkan dan apapun yang ia kerjakan di dalam panggilan Tuhan. Biar Tuhan menyertai dengan hikmat pengurapan sehingga apapun yang dikerjakan semuanya berasal dari Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir dengan kelemahan fisik. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Kami yang datang dengan kelemahan di dalam hati kami, bahkan mungkin dengan rasa duka, rasa penderitaan yang kami bawa. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami memperoleh kelegaan untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan keluar dari tempat ini kami siap untuk dipakai Tuhan menjadi terang dan garam dimanapun Engkau tempatkan kami. Nah saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluarga dan pernikahanmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan studimu. Apapun yang engkau kerjakan ada penyertaan Tuhan dan Tuhan jadikan berhasil, berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini pergilah dan jadilah berkat, pergilah dan jadilah terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Dan bila terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas kehidupanmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak melalui Yesus Kristus yang telah mati dan menyelamatkan kita dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Serta penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai dari sekarang sampai selamanya. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Nya. Biar kita bergiliran untuk boleh turun pulang dengan tertib dan bergantian. God bless you all.